positif. Jadi pada kali ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 8. Next. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke budaya positif, kita melihat dulu tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pendidikan kita. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi sebenarnya tujuan pendidikan itu bukan cuma pintar ya, seperti yang kita sering gaung-gaungkan selama ini, tapi dua, keselamatan dan juga kebahagiaan. Yang pada intinya sebenarnya pendidikan itu adalah mempersiapkan seseorang untuk masuk ke dunia kan ketika dia dewasa nanti. Jadi ketika misalnya anak tidak mampu untuk mencapai nilai, misalnya nilai matematika jelek, bukan berarti dia jelek, karena dalam kehidupan nyatanya tidak selalu matematika saja yang dibutuhkan, tapi juga banyak ilmu-ilmu lain seperti ilmu sosial. Nah, di sini kita perlu merubah paradigma kita tentang pembelajaran. Jadi belajar itu bukan duduk, baca, tulis, selesai. Dan perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Nanti akan kita bahas teori kontrol itu seperti apa. Nah, pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan bukan pembelajaran yang sesuai dengan guru. Jadi Ki Hajar Dewantara ini mengajak kita untuk memberikan pengajaran di mana anak itu merasa bahagia, merasa diterima, merasa nyaman sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran yang baik. Kalau dulu mungkin anak harus ikut kita. Nah, kalau sekarang kita harus berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid ini juga bisa kita lakukan melalui pembelajaran diferensiasi, artinya pembelajaran yang kita berikan secara berbeda dalam satu kelas, dalam anak-anak yang kita ambil di dalam kelas. Sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang tadi bisa meraih keselamatan dan juga kebahagiaan. Makanya ada kelas kalau menanyakan ke anak-anak untuk apa kita di sini, judulnya untuk bersenang-senang. Jadi kita membuka limbik otak anak dulu untuk berpikir bahwa aku ini mau bersenang-senang. Jadi tidak ada ketertekanan, tidak ada kegelisahan ketika masuk ke dalam kelas. Karena teman-teman ketika limbik otak kita terbuka, maka insya Allah kita akan bisa menerima informasi apa saja yang masuk ke dalam diri kita. Oke, next. Ya, nah sebelum kita masuk ke budaya positif, kita akan kenalan dulu sama yang namanya disiplin positif. Disiplin ini sendiri juga berasal dari kata disiplin atau murid atau pengikut. Jadi kalau mungkin bayangan saya juga selama ini yang namanya disiplin itu kesannya makat ya. Padahal kalau di sini jelas tadi itu murid atau pengikut, artinya dia mengikuti sesuatu gitu ya. Dan untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Contoh, kita ikut pelajaran misalnya olahraga gitu ya, bukan kita untuk mendapatkan nilai olahraganya saja sebagai nilai yang utama ingin kita capai, tapi lebih kepada kita mendapatkan kesehatan, kita mendapatkan manfaat untuk kesehatan, bukan masalah nilai saja gitu. Jadi kalau motivasi yang ada dalam diri kita itu motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik, maka insya Allah apa yang kita lakukan itu akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Masuk misalnya kalau kita mengajar, itu apa mengajar? Untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan uang. Tapi kalau motivasi utamanya adalah memang untuk kita mengabdikan ilmu kita sebagai amal untuk kita, maka itu akan lebih berasa gitu ya. Dan kita akan lebih totalitas untuk melaksanakan apa yang kita lakukan sebagai guru. Karena jelas pahala sebagai guru itu tak cuma di dunia gitu ya, nyampe ke akhirat bisa kita jadikan motivasi intrinsik kita. Next. Nah, tadi kita merubah stimulus respon ke teori kontrol. Nah, ini juga yang perlu kita pahami. Jadi nanti ketika kita tahu tentang teori kontrol, maka kita bisa lebih memahami peserta didik kita, bahkan mungkin memahami diri kita juga gitu ya. Kalau stimulus respon itu mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tapi dalam teori kontrol kita harus memahami bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Begitu juga dengan peserta didik kita di sekolah.
Ada yang mungkin agak lebih senang kalau disentuh ya, ada yang senang dipuji dulu, ada yang nggak senang dipuji-puji, lebay gitu, misalnya ya. Ada yang senang diajak bercanda, ada yang ngomongnya harus biasa aja gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kan sudah masuk kelas dan tahu bagaimana karakter dari peserta didik kita masing-masing. Artinya memang kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Dari teori kontrol kita belajar bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya ketika saya mengatakan seperti ini misalnya, ada yang bilang ini jari, ada yang bilang ini tangan, ada yang bilang ini lima, dan lain sebagainya. Ada yang bilang mungkin ini dada. Jadi dari ini saja kita sudah memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dalam teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi karena kebutuhan setiap orang berbeda, artinya cara pandang kita juga berbeda, gitu ya. Mungkin ibu ini suka makan bubur, menurut saya bubur itu nggak enak, tapi menurut dia enak. Jadi saya nggak bisa memaksakan pandangan saya sama dengan pandangan ibu, gitu ya. Karena menurut ibu bubur itu mengandung gizi yang seperti ini, rasanya begini, dimasak cara begini, ibu suka. Saya mungkin nggak suka, saya mungkin ibu sukanya biasanya pempek yang padat. Jadi kita tidak bisa menyamakan pandangan kita dengan orang lain. Ya. Jadi nggak bisa mengubah pandangan orang lain. Selanjutnya perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini juga yang mungkin sering terjadi di sekitar kita ya. Seharusnya kita melihat bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak kita bersalah misalnya, menurut kita, atau mereka berantem, kamu seharusnya nggak berantem, mengumpul itu apa salah gitu. Tapi dalam teori kontrol seharusnya kita melihat bahwa perilaku itu, walaupun mungkin itu terlihat salah, itu pasti memiliki tujuan. Ya, jadi ketika kita melihat sesuatu itu ada tujuan, kita mungkin lebih menerima hal yang kita hadapi dan kita mencoba mencari solusinya. Ya. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal dalam teori kontrol dikatakan yang mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita. Jadi kalau kita menyalahkan enggak bu, misalnya kata muridnya ada yang berbuat apa gitu, aku diajak dia bu. Nah diajak itu memang mungkin stimulusnya. Berarti yang menentukan mau atau tidaknya kita melakukan sesuatu tetap diri kita sendiri ya. Karena itu di yaumil akhir itu dipertanggungjawabkan ya diri kita gitu ya, bukan kita mengajak orang lain. Kemudian dari stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain. Dari teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, tidak juga kita bisa menyalahkan orang lain. Kan dia ngajak aku, ya padahal orang yang mengajak, tapi pilihan untuk melakukan atau tidak itu tetap ada di diri kita masing-masing. Ya. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal. Mau jadi tugas tak? Jadi tugas buat hari di depan misalnya gitu. Jadi ketika bujukannya gagal ada pemaksaan, nah itu seharusnya tidak terjadi ya. Yang harus ada yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kira-kira menurut kamu seperti apa? Oh gini bu, baiknya gimana menurut kamu? Jadi kita mencoba menganalisis dan juga mengajak anak untuk berpikir kritis. Jadi jawaban atau pilihan tindakan yang dihasilkan itu dari diri anak sendiri, gitu ya. Yang terakhir yaitu berpikirnya menang kalah. Harusnya berpikirnya menang-menang atau win-win solution ya. Oke, next. Nah, banyak nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan sekitar kita. Namun salah satunya yang sudah sering kita dengar itu nilai-nilai kebajikan yang kita ambil dari profil pelajar Pancasila ya. Ini ada lagunya. Ada yang tahu lagunya? Ada yang tahu ibu? Iya, mungkin kita sama-sama nyanyi ya biar ini sebenarnya saya nggak hafal, tapi karena pakai lagu jadi lama-lama hafal ya. Kita coba 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Mandiri gotong royong itu ya. Mandiri gotong royong kebinekaan global. Mandiri
powerful pelajar itu turunan-turunannya akan lebih banyak lagi gitu ya. Oke, next. Iya, nah jadi dari teori kontrol yang sudah kita pelajari tadi, kita melihat ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini dikutip dari Diane Wilson. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu bisa manut atau bisa berdisiplin atau bisa mengerjakan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedalam daripada marah, gitu ya. Sedalam daripada menghukum. Itu yang bisa dilihat. Baik untuk mungkin diri kita sendiri sebagai guru maupun murid, gitu ya. Misalnya ada gurunya suka marah, gitu ya. Daripada marah ya. Daripada menghukum, gitu. Jadi dilakukan. Dan ini termasuk motivasi eksternal. Jadi mungkin orang bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, tapi karena motivasi masih eksternal, jadi istilahnya kurang mendalam. Dan ini masih bisa berubah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa dia latihan terus supaya dapat juara, gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi motivasi perilaku yang kedua ya. Dan ini pun masih terkategori motivasi eksternal dari luar. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau tadi misalnya saya mencontohkan yang kedua itu orangnya latihan, misalnya izin Pak Ari latihan pencak ya, aku harus juara 1 se-Sumsel, target kayak gitu ya. Ini bagus, tapi masih berkategori motivasi eksternal. Tapi motivasi internalnya, aku kalau pencak silat yang pertama bisa jaga diri, yang kedua mungkin bisa jaga orang-orang di lingkungan, yang ketiga jelas membuat badan kita jadi lebih sehat ya. Insya Allah Pak Karnia kalau kita latihan silat secara rutin gitu ya. Karena namanya belajar kan pasti semua bagian tubuhnya bergerak gitu ya. Olahraga dan olahraga juga ya. Karena pada saat latihan juga harus pas yang membidik ya. Jangan asal-asal maju-maju aja gitu ya. Nah yang ketiga ini, ketika kita meyakini apa yang kita lakukan memiliki manfaat untuk kita, maka itu bisa menjadi motivasi internal. Yang motivasi internal ini sebenarnya lebih melekat gitu loh daripada motivasi eksternal. Jadi misalnya motivasi eksternal tadi kita untuk mendapatkan imbalan. Ketika imbalannya tidak ada, maka sudah bisa dipastikan itu akan tidak dilakukan. Gitu. Ketika misalnya nyaman, misalnya ada ibu itu, kalau tidak begini kena marah. Kalau ada ibu itu sudah bisa dipastikan juga tidak akan dilakukan. Karena untuk menghindari kenyamanan atau hukuman saja melakukannya itu. Jadi semoga kita di sini bisa memiliki motivasi internal atas apapun yang kita lakukan, sehingga kalau motivasi internal itu dia akan bertahan lebih lama dan lebih kuat, ya, insya Allah. Oke, lanjut. Nah di sini kita sering mendengar hukuman, kemudian konsekuensi dan juga restitusi. Mungkin ini agak kecil ya, saya bantu bacakan. Jadi kalau hukuman itu jelas tidak ada kaitannya dengan tindakan yang dilakukan, ya. Kalau konsekuensi itu ada hukumannya, kalau restitusi nanti lebih kepada pilihan-pilihan. Jadi nanti kita akan kasih contoh di bawahnya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi ketika tidak terjadi maka ada sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu bentuknya merupakan pilihan-pilihan, dan itu juga bisa dihasilkan dari peserta didik ya, kalau kita dalam konteks guru dan juga peserta didik. Kemudian kalau hukuman itu memberikan rasa tidak nyaman dalam waktu yang panjang, mungkin bisa juga memberikan efek trauma ya kalau hukuman itu, karena tadi tidak berkaitan dengan hal yang dilakukan. Misal nggak ngerjain PR, lari keliling lapangan 10 kali, itu kan nggak ada hubungannya ya. Kemudian kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, kalau restitusi itu menguatkan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi menyadarkan lagi, menggali motivasi intrinsiknya lagi ya. Kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Misalnya, aku dipukul, dipukul juga gitu. Itu kesannya korban mendapatkan keadilan. Kalau di konsekuensi korban itu bisa diabaikan. Tapi kalau di restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi ketika dipukul misalnya, pilihan-pilihan apa yang kita bisa munculkan? Ini salah satunya, ya Bu,
solutif ya. Selanjutnya, kalau hukuman itu membuat anak tersakiti, kalau konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman, kalau restitusi mendapatkan penguatan. Itu contohnya akan kita lihat di bawah ya. Kalau hukuman itu perilaku pasif agresifnya meningkat, jadi kalau dia dihukum karena hal yang dihukum tadi tidak berkenaan ya, baik ya. Jadi kayak mendendam gitu ya, karena kan misalnya ini nggak kerjaan PR, disuruh hormat di lapangan bendera selama 3 jam. Ya kalau jadi kan dendam ya, jadi kesannya begitu. Kalau konsekuensi penguatannya hanya bertahan dalam waktu yang pendek, kalau restitusi itu masalahnya bisa terpecahkan. Nah, untuk selanjutnya sistemnya tidak akan berjalan ya. Kalau di hukuman, kalau di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi, kalau di restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ini sebenarnya bagus dari restitusi, jadi memberikan penguatan, menjadikan murid bertanggung jawab sehingga bentuk karakter atau kepribadiannya menjadi lebih baik. Selanjutnya berlaku pada sebuah institusi, jadi tidak berlanjut pada kehidupan. Hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti aturan dalam masyarakat, sedangkan restitusi fokus kepada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi ketika anak menemukan hal yang sama, maka dia bisa menggunakan konsep restitusi ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang datang di masa-masa yang akan datang gitu. Selanjutnya untuk hukuman, kata-katanya mungkin peraturannya adalah kamu harus gitu ya. Dan mungkin kita juga dulu pernah digituin sama guru ya, dan itu rasanya sangat tidak enak. Kalau konsekuensi lebih kepada menyatakan dulu, peraturan kita kemarin seperti apa gitu. Jadi digali dulu yang mampu kan mau melakukannya. Nah kalau restitusi kepada apa yang kamu yakini, lebih halus lagi begitu ya. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, jadi lebih solutif. Bukan makanya kamu kan jangan gini-gini ya, kebanyakan gitu ya. Respon utama kita atas masalah anak itu biasanya seperti itu. Tapi maksudnya kenapa kamu gitu? Atau apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Harusnya begitu juga ya. Selanjutnya, kalau hukuman itu anak jadi benci sama peraturan. Kalau tadi tidak ada hubungannya peraturan dengan kesalahan yang dilakukan. Kemudian murid, kalau konsekuensi murid menghormati peraturan, kalau restriksi murid menghormati dirinya dan orang lain. Karena tadi ya, ada penyadaran atau penguatan karakter yang dilakukan. Selanjutnya, contohnya kalau hukuman, awas ya, itu sudah terus. Atau walaupun manis ya, awas ya, nadanya mungkin nice ya, tapi awas itu menjadi kata-kata yang cukup menghukum ya. Tapi kalau sudah melotot pakai awas, gitu ya. Kemudian kalau dia konsekuensi itu bentuknya lebih ke netral, dia lakukan apa yang saya katakan, jadi lebih kita memberikan solusinya gitu ya. Nah kalau di apa tadi restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kita menggali keinginan hatinya mau seperti apa gitu ya. Nah kalau modenya, kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi stimulus respon. Nah kalau restitusi tadi teori kontrol. Jadi di teori kontrol itu kita tak bisa mengendalikan orang lain, mengendalikan diri kita sendiri. Kemudian kita memahami bahwa setiap hal yang dilakukan orang lain itu memiliki tujuan, walaupun mungkin itu buruk, gitu ya. Kemudian lebih ke mendorong menyalahkan diri sendiri kalau hukuman. Kalau konsekuensi mendorong kepatuhan, sedangkan restitusi mendorong disiplin positif. Inilah yang tadi sudah kita bahas di awal ya. Adapun konsep diri yang terbentuk kalau hukuman itu konsep dirinya buruk. Kayaknya aku gagal ya, kayaknya aku nggak bisa, kayaknya aku nggak mampu gitu ya. Nah kalau di konsekuensi ini konsep dirinya baik, sedangkan kalau di restitusi ini konsep diri itu jadi lebih kuat. Jadi kita menguatkan konsep dirinya itu agar terus bertahan selalu dalam waktu yang lama. Baik, next. Iya, nah, ini juga lanjutan dari yang tadi. Kalau hukuman itu anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika itu terjadi lagi di masa yang akan datang, dia mungkin lebih ke menyembunyikan, makanya suka berbohong ya. Kemarin kan tahu kalau misalnya nggak ngerjain PR misalnya kena hukuman. Jadi pas ditanyain, kamu ngerjain PR nggak? Ngerjain,
tapi tinggalan. Nah, jadi ada apa ya? Ada alasan ya yang disembunyikan, ada kesalahan yang disembunyikan melalui alasannya supaya dia tidak kena hukuman lagi. Sedangkan kalau konsekuensi, anak belajar taat pada peraturan. Kalau direstitusi, anak belajar memecahkan masalah. Selanjutnya, kalau hukuman ini kita mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kalau di konsekuensi, kita mencoba mengatur anak dengan penguatan positif. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol kendali. Jadi, saya ingin banget memahami bahwa mungkin kita banyak yang mengalami, anak-anak mengalami kesalahan. Aku diajak Tiuri aku maksa aku. Kita nggak bisa menyalahkan anak yang memaksakan dia, karena tadi kontrol diri itu ada di diri kita. Walaupun 1000 orang memujuk, kalau kita nggak mau, mereka akan mau. 1000 orang menghujat, kalau kita mau bangkit, kita pasti bangkit. Konsepnya seperti itu ya. Selanjutnya, kalau hebat ini dampak pada muridnya merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Kalau di konsekuensi, dia kehilangan hak, tapi dalam waktu yang sebentar. Misalnya tadi dia mengerjakan PR. Konsekuensinya adalah misalnya dia mengerjakan PR di jam istirahat. Jadi saat teman-teman istirahat, maka dia mengerjakan PR. Nah, itu bisa dikatakan konsekuensi ya. Jadi ada korelasi dengan kesalahan yang dia lakukan. Ya. Selanjutnya, kalau direstitusi, dia tidak kehilangan waktu, tapi memiliki semangat untuk memperbaiki diri. Karena tadi motivasinya motivasi internal. Pernah mungkin kita melihat orang atau kita sendiri mau melakukan sesuatu tanpa bayaran, tanpa pujian, tapi perasaan kita senang aja ngelakuinnya. Karena apa? Karena kita ada motivasi dalam dirinya ya, intrinsik. Maka itu bagus banget kalau kita sudah bisa menanamkan motivasi intrinsik dalam hal apapun ya. Selanjutnya, kalau hukuman itu bentuknya sangat melukai, tiba-tiba tidak diharapkan. Jadi mengerjain PR mungkin kalau ini langsung nembak aja hukumannya gitu ya. Berdiri di sini, lari ke lapangan, nggak digali dulu. Kenapa? Nggak digali dulu. Bagaimana kira-kira proses kejadiannya gitu. Nah, kalau di konsekuensi itu sudah diketahui dan masuk akal. Kemudian kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Restitusi itu seperti apa detailnya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Dan ini juga sebenarnya restitusi bisa kita pakai bukan hanya untuk posisi kita sebagai murid, posisi kita sebagai guru dan murid, bisa juga sebagai teman atau mungkin sebagai kakak adik. Jadi restitusi ini bagus sekali menjadi sebuah solusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi di hidup seseorang. Kalau hukuman jelas dibuat guru, nggak nanya lagi, mendikte gitu bentuknya ya. Kalau konsekuensi itu bisa dibuat oleh guru dan anak. Kalau restitusi tadi benar-benar digali oleh anak atas dasar usulan dirinya sendiri ya. Nah kalau hukuman itu jelas karena tadi melukai, jelas itu menyakitkan ya. Menyindir, pokoknya nggak enak itu adanya di hukuman, merendahkan, mengkritik, menyalahkan gitu ya. Kalau di konsekuensi maka guru membantu menyatakan peraturan, kemudian melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Jadi nggak serta-merta langsung menyalahkan gitu. Jangan terlambat ya, nggak langsung menuduh begitu. Kalau restitusi dia lebih ke menguatkan dan guru menyebutkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Pembuatan keyakinan kelas ini bertujuan untuk membuat budaya positif di lingkungan kelas kita, dan itu pun digali dari peserta didiknya. Next. Iya. Nah, sebelum kita ke keyakinan kelas, jadi sebagai manusia, baik itu orang dewasa, anak-anak ya, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini yang mungkin menjadi poin utama ya dari kebutuhan dasar manusia. Artinya ketika seseorang itu akan berusaha bertahan untuk melakukan apapun untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Jadi bagaimana kalau di kelas itu anak-anak itu merasa disayangi, ya, tidak dibeda-bedakan.
dicintai. Kadang-kadang mungkin kita juga sering secara tidak langsung membeda-bedakan gitu ya. Tapi dari sini kita sudah mulai belajar bahwa anak-anak juga butuh rasa cinta dan kasih sayang dari guru dalam hal ini dalam konteks pendidikan. Kemudian yang ketiga, kebebasan atau freedom. Jadi setiap anak, setiap orang juga pengen merasakan yang namanya kebebasan. Misalnya dalam kelas itu dia tuh pengennya bergerak, tapi dalam kondisinya itu kita nggak bisa gitu ya. Nah itulah tadi ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Bagaimana seorang guru bisa memberikan pelajaran dengan metode yang berbeda dalam satu kelas. Kemudian kesenangan atau fun. Jadi ya manusia sejatinya pengen merasa bersenang-senang ya. Itulah tadi ketika kesenangannya terganggu maka ya ada hal-hal lain yang menjadi terhambat. Yang kelima, kekuatan atau power. Setiap manusia memiliki kelebihannya masing-masing dan setiap manusia itu pengen mengembangkan kekuatannya, mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, iya. Nah, tadi untuk menciptakan disiplin positif, salah satunya kita membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini beda sama peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan dan lebih rinci serta konkret, kemudian merupakan pernyataan-pernyataan universal, jadi menyeluruh, menghormati, menghargai, misalnya dilarang buang sampah, itu namanya peraturan. Tapi yang kebijakannya adalah menjaga kebersihan sekolah, gitu ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif, jadi nggak boleh seperti jangan membuang sampah misalnya, harusnya adalah menjaga kebersihan lingkungan, gitu. Jadi kata-katanya lebih universal. Dan keyakinan ini tidak terlalu banyak, dengan harapan apa bisa diingat oleh semua peserta didik. Kemudian warga kelas juga berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini tidak paten istilahnya, bisa berubah, bisa disesuaikan kalau nanti masih ada perlu ditambah dan sebagainya. Lanjut. Nah ini ya, jadi prosedurnya itu ya biasa di kelas, kemudian kita meminta masukan-masukan dari semua warga kelas. Nah kemudian kita menyusun keyakinan kelas. Jadi seperti ini contohnya, misalnya kalimat negatifnya ada yang mengusulkan misalnya, Bu usul ya jangan berlari di kelas atau koridor, itu usulan dari anak-anak. Maka kita ganti dalam kalimat positifnya adalah berjalan di kelas atau koridor. Jadi memang diusahakan dalam bentuk positif untuk keyakinan kelasnya ya, bukan dalam bentuk negatif. Kemudian ketika sudah selesai maka bisa ditempatkan di tempat-tempat strategis ya, setelah ditulis di kertas atau di karton atau di print, bisa banyak cara kita melakukannya. Kemudian kita tempel di dinding yang bisa mudah dilihat oleh seluruh warga kelas begitu. Ya, lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Itu contoh keyakinan kelas untuk kelas 1 ya, karena kelas 1 ini masih katakanlah kelas rendah. Jadi keyakinan kelasnya masih yang sederhana. Anggota kelas perlu belajar, anggota kelas perlu senang, kemudian perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai dan perlu merasa aman. Jadi hal-hal yang sederhana sekali ya, karena masih kelas 1. Jadi mereka senang, mereka nyaman. Nah itu bagian dari keyakinan kelas 1. Kita coba lihat ke keyakinan kelas 5. Kelas 5 ini kelas tinggi, agak sedikit berbeda ya. Keyakinan kelas 5 ini diantaranya selalu bersikap positif. Jadi nggak usah didetailkan, misalnya nggak boleh marah, nggak boleh berantem, nggak boleh itu, nggak. Sudah terangkum dalam selalu bersikap positif, sudah aman satu kata tapi sudah semuanya. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, artinya kita memberikan diri kita versi terbaiknya ya, melakukan sesuatu itu secara maksimal. Karena apa tadi? Baik-baik lagi karena motivasinya motivasi intrinsik dari dalamnya. Jadi tidak akan ada penyesalan ketika misalnya nggak ada yang menghargai hasil karya kita ya, atau bagaimana, karena memang kita melakukannya karena kita senang. Misalnya ada anak yang gambar, senang banget gambarnya bagus, ada yang mau juga senang gambar terus. Karena apa? Karena dia meyakini gambarnya itu merupakan hal yang senang dia kerjakan. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, menghormati barang milik
menjaga barang miliknya, ya. Kemudian dia kalau misalnya minjem barang orang lain dia juga mengembalikan, begitu ya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Tugas apapun dia komitmen mengerjakan dengan cara yang terbaik dengan waktu yang terbaik. Ya. Kemudian senantiasa membantu di sini bisa guru, bisa sama murid, atau siapapun ya yang ada dalam lingkungan sekolah. Baik, lanjut. Nah, di sini guru memiliki 3 posisi kontrol ketika anak melakukan kesalahan. Ya. Posisi pertama yaitu penghukum. Posisi kedua orang membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Kemudian pemantau atau manajer. Dari 2 posisi kontrol ini, yang menunjukkan identitas data itu posisi penghukum atau pembuat bersalah. Jawabannya apa? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kalau menghukum itu benar-benar apa? Iya ya, mendikte ya. Kalau membuat bersalah ini, bagaimana dia membuat orang merasa bersalah? Misalnya, kamu sudah mengejauhkan bapak, ya? Kamu sudah membuat bapak sedih, kamu sudah membuat ibu menjadi nggak ada semangat karena melakukan gitu ya. Jadi orang yang mendengar itu kayak merasa bersalah. Sedangkan di sini untuk perilaku kontrol yang positif, yang identitas yang berhasil atau sukses pada 3. Namun di posisi kontrol positif yang kedua ada teman memantau. Kalau teman ada posisinya kayak teman. Jadi kata-katanya lebih apa ya? Lebih posisi sebagai teman. Nah, teman untuk ayolah, tolonglah ibu, ayolah, ya. Jadi lebih gitu ya. Nadanya juga sudah berubah. Kalau tadi penghukum itu sudah, kalau tidak ya, nah begitu ya. Kalau ini sudah, ayolah, yuk nanti bantu yuk, bisa ya. Kalau pemantau kita tadi menggali coba gimana peraturan yang sudah kita buat, kira-kira apa solusi yang bisa kita tawarkan, lebih gitu ya. Jadi dia kayak lebih ngajak anak untuk berpikir kritis, bukan dia mendikte tentang peraturan kelas yang harus dilakukan ya. Kalau dikontrol, kalau di posisi sebagai manajer, nah ini posisi yang terbaik sebagai guru, dia termasuk motivasi intrinsik dan ini kontrol dirinya. Untuk kontrolnya sudah kontrol diri yang positif ya. Kontrolnya itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan hal yang sudah kamu yakini. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirinya. Jadi lebih ke pertanyaan-pertanyaannya, nggak ada penelitian sama sekali. Dan disitulah kita menguatkan karakter. Jadi kita tuh menggali karakternya. Coba kalau kamu gitu, enak gak sih? Enggak. Kalau enggak enak, kenapa? Begini. Terus kira-kira apa akibatnya? Kamu melakukan hal ini. Terus ada nggak manfaatnya yang kita nggak ada? Jadi kita menggali terus dari dia, bukan kita mendikte kesalahan yang dia lakukan gitu ya. Oke, selanjutnya. Iya, nah dalam posisi kontrol tadi, posisi sebagai manajer ya. Kalau posisi manajer itu dia akan melaksanakan penyelesaian masalah itu dengan konsep yang namanya segitiga restitusi. Nah, jadi dalam konsep segitiga restitusi ini, yang pertama dia akan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi misal ada anak merokok gitu ya misalnya, jadi itu tahu kan, pengen coba-coba. Jadi kita nggak langsung mencerca atas kesalahan yang dia lakukan gitu ya. Atau ketika dia ribut, dia lompat-lompat, itu tahu kamu senang banget lompat-lompat. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salahnya dulu gitu ya. Nah kemudian setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, kita menstabilkan identitasnya gitu ya. Jadi mungkin ketika dia salah kita bilang ya dulu pernah melakukan kesalahan, atau seseorang mungkin pernah yang melakukan kesalahan. Jadi distabilkan identitasnya. Dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan, misalnya gitu. Keyakinan apa yang kita sepakati? Kira-kira kamu kedepannya pengen seperti apa sih? Nah gitu yang ditanyakan ya. Jadi nggak langsung mencerca atas kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Baik, kita lanjut. Ya, nah di sini ini contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi yang melakukan segitiga restitusi ini jelas posisi sebagai seorang
manajer ya. Tadi posisi terendah itu penghubung, membuat orang merasa bersama, kemudian teman, pemantau, dan posisi manajer. Nah, ini kita lihat posisi manajer. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh para pendidikan gaya dosen berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat ini di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu
bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi,
diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik, nah itu Bapak Ibu tentang penerapan segitiga restitusi yang mungkin bisa kita adopsi dan kita jalankan untuk kegiatan sehari-hari kita di sekolah, di mana dalam segitiga restitusi ini posisi yang kita ambil adalah posisi sebagai manajer gitu ya. Dan apa ya, kegiatan segitiga restitusi ini sangat bermanfaat sekali karena yang pertama itu bisa menguatkan karakter peserta didik. Kemudian kita juga bisa menebalkan keyakinan yang sudah disepakati, gitu ya, dan juga memberikan efek kebaikan jangka panjang untuk peserta didik kita. Baik, nanti selesai. Oke ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, dan sebelum ditutup ya, saya mungkin bisa minta satu atau dua orang untuk merefleksi dari materi yang sudah disampaikan terkait juga dengan budaya positif ya. Nggak harus semuanya, mungkin bagian mana yang kira-kira melekat ya dari apa yang kita lihat tadi, boleh disampaikan. Silakan. Bu Tiwi? Iya. Apa Bu Tiwi? Iya, kira-kira apa sih yang didapat ya dari diseminasi tentang budaya positif tadi? Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu. Jadi ini menurut pendapat dari Ibu, jadi dari penjelasan Ibu tadi bahwa berdasarkan kan ada hukuman, terus tuh ada jadi dari masalah itu tadi itu bahwa sebenarnya itu kalau hukuman itu ya nggak sesuai dengan apa yang harusnya guru itu. Jika dia melakukan kesalahan itu tidak seharusnya itu harus dihukum kayak itu, harus diberikan ditanya dulu terlebih dahulu atau kenapa atau bagaimana, jangan langsung dihukum secara langsung gitu. Jadi harus ditanyain dulu apa penyebab dan masalahnya dan sebagainya. Terima kasih Bu Tiwi ya. Ya, jadi kalau sudah kita tahu ini, jadi kita tidak serta-merta langsung mencerca ya, tapi menggali dulu ya. Apa sih yang melatar belakangi seseorang berbuat salah ya? Kata tadi, setiap orang memiliki tujuan tertentu yang atas apa yang dia lakukan, dan dia juga yang menjadi pengontrol dirinya ya. Tidak bisa menyalahkan orang lain atas tindakan yang dia lakukan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Oh iya, Pak Karni, silakan Pak Karni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang saya tangkap dari penjelasan Ibu Ria tadi, bahwasanya setiap kita pasti mempunyai potensi diri masing-masing yang
perlu kita ingat bahwasanya kita harus punya semangat dari diri kita pribadi atau bersifat intrinsik ya. Perlu juga semangat dari luar, tapi lebih baik lagi, lebih bagus lagi dari diri pribadi agar segala sesuatu yang kita lakukan motivasi memang dari diri kita sendiri seperti itu. Dan juga dalam dunia pendidikan bahwasanya kita sebagai guru dalam hal menghukum siswa tidak boleh memvonis ya Bu ya. Jadi kita harus seperti yang dikatakan oleh Ibu Dewi tadi, menanyakan dulu kejadian yang sebenarnya. Jadi kita tidak boleh just kamu ini salah. Rata-rata kan, mohon maaf guru-guru yang sudah ini kan mengharapkan lebih memvonis anak. Jadi lebih anak itu merasa bersalah. Jadi alangkah baiknya anak itu dikasihkan pembelajaran dari apa yang dia lakukan agar bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu dan juga Pak kami atas refleksinya dari materi pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya video tadi ya, berakhir pula penyampaian saya tentang budaya positif dari program Guru Penggerak Angkatan 8. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa menjadi guru dengan posisi sebagai seorang manajer. Ya, dan sebenarnya juga teori segitiga restitusi ini tidak hanya kita terapkan untuk di kelas ya, bisa juga dalam hubungan kita di luar kelas untuk masyarakat dan sebagainya. Saya terima kasih banyak atas kehadiran juga perhatian Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Pada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.